إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Malikin Baco, yang alhamdulillah bersama kita pada hari ini, Pak Kepala KUA saya ini, KUA Teladan, yang begitu agresif, begitu semangat dalam menjalankan syiar Islam selain tugas-tugas tusi birokrasi beliau, saudara saya Pak Ustadz Mulis Rahyan. Ya, semoga Allah panjangkan umur taat beliau. Amin, amin. Semoga Allah memberikan keberkahan dan tetap semangat perjuangan jihad fisabilillah dalam menyiarkan dinul Islam di Maluku Tenggara kita yang tercinta ini. Kemudian pendamping saya yang saya cintai dan saya banggakan, Ibu Ketua Darmonita, yang selalu memberikan dorongan semangat sekalipun dengan penuh kekurangan, ya, yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai. Ibu Ketua Majelis Taklim Ikhlas Pramit Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara yang saya hormati dan saya banggakan, ya beliau ini sudah mau pensiun, mantan pegawai Kementerian Agama. Ibu Nur ini saudara saya yang begitu juga agresif, ya beliau punya ruh yang ada dalam dirinya ini, ruh jihad untuk menegakkan, untuk mensiarkan ajaran Allah di muka bumi ini, yang hari ini sebagai staf di Bimas Islam sekaligus juga beliau sebagai ketua BKMT. Jadi Majelis Taklim bisa berbos ketuanya, ya, ini Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, beliau ini juga istri daripada Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi jabatan agama bisa naik ketuanya. Ketua MUI punya istri, Ketua BKMT, baru kerja di kantor agama, baru di Bimas Islam lagi. Jadi memang banyak ya. Bukan buat beliau. Nah, sudah barang tentu yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, saya sayangi ibu-ibu ketua Majelis Taklim se-Kecamatan Kei Kecil yang alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk kita datang melaksanakan satu kegiatan yang memang bagi saya sangat penting sekali, yakni kegiatan penutupan lomba yang dilaksanakan oleh KUA Kei Kecil, yang digagas oleh KUA Kecil sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kehadiran kita di sini karena datang untuk mengikuti Isra Mi'raj, suatu perjalanan penting yang dilaksanakan oleh Rasulullah
sudah barang tentu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki mulai dari rumah ke sini yang untuk mengikuti kegiatan ini dicatat. Kalau Allah sebagai satu amal kebaikan yang insya Allah kita akan mendapat balasan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kalau kita berbicara menyangkut dengan eksistensi kehadiran setiap agama di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah agama Islam, maka tidak terlepas dari bagaimana upaya daripada pemeluknya untuk melaksanakan syiar agama itu sendiri. Nah, Kementerian Agama sebagai leading sektor yang dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan agama dan keagamaan, ini mohon maaf ini karena sambutannya, maka saya bahasa sambutan. Jadi Kementerian Agama dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan agama di sektor di bidang agama dan keagamaan. Maka sudah barang tentu kegiatan-kegiatan seperti begini disponsori oleh Kementerian Agama. Saya garis bawah di sini secara administratif, karena ini kebanyakan masyarakat ini berpikir bahwa tugas syiar daripada agama itu tugasnya Kementerian Agama. Padahal kalau kita lihat tusi daripada Kementerian Agama ini sebenarnya sama juga dengan tusi yang ada di kantor-kantor yang lain. Ini perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu. Itu dia melaksanakan administrasi di bidang pembangunan agama dan keagamaan. Kalau Kementerian Dalam Negeri dia melaksanakan tusi administrasi bidang pemerintahan dalam negeri. Pertanyaannya, lalu kalau kita berbicara menyangkut dengan komitmen syiar, ini adalah tanggung jawab siapa? Komitmen syiar itu adalah merupakan tanggung jawab daripada seluruh umat beragama. Jadi kalau syiar umat agama Islam, maka tanggung jawab syiar itu adalah seluruh umat yang beragama Islam. Dia tidak mengenal itu orang Kementerian Agama kah, orang ketua MUI kah, dia kenal para ustaz. Kita ini semua punya tanggung jawab untuk melaksanakan syiar untuk agama Islam yang sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu majelis taklim dan hadirin yang saya hormati, Islam ini agama yang begitu mudah. Kenapa saya katakan begitu mudah? Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik umatnya untuk melaksanakan syiar ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberatkan kita. Kenapa? Rasulullah dia suruh untuk kotong syiar ini agama, bukan harus kotong hafal Al-Quran 30 juz, bukan harus kita hafal hadis 1000 atau 100, tidak. Tapi Rasulullah begitu sederhana, dia mengatakan kepada umatnya untuk melaksanakan syiar agama itu dengan beliau mengatakan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, balighu anni walau ayat. Nah, artinya begini, Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, seorang pengajar yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena untuk tidak memberatkan umatnya dan tidak boleh ada alasan bagi umatnya bahwa syiar ini adalah merupakan tanggung jawab orang Kementerian Agama, tanggung jawab para ulama, tanggung jawab para habaib, tanggung jawab para kiai, maka 1400 tahun yang lalu beliau sudah menetapkan rumus dasar itu, balighu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi Bapak Ibu ini bisa ceramah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, semua orang yang beragama Islam itu harus
Karena Rasulullah Muhammad SAW sudah meletakkan dasar kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat, tidak ada alasan. Jadi seharusnya kalau kita melihat pada itu, kita ini semua harus jadi mubaligh. Ya, tidak harus menunggu harus ketemu hafal Quran 30 juz, hafal hadis berapa ribu buah atau berapa ratus buah. Kalau tunggu itu kapan perlu kita syiar? Ya Bapak Ibu ya. Nah, Isra wal Mi'raj itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini termasuk umat Muhammad. Seulangi lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sebagai umat Muhammad. Karena ada para nabi yang diangkat oleh Allah sebagai nabi, tapi dia berdoa kepada Allah supaya dia biar jangan jadi nabi lain, biar nanti dia cukup jadi umat Muhammad saja. Karena memang ada berbagai keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh umat Muhammad itu sendiri. Contohnya, kalau ibadahnya saja Allah perintahkan, dia buat dosa berbagai kesalahan apapun, cukup dengan dia bertobat saja Allah ampuni. Iblis itu adalah malaikat yang paling taat. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam saja, satu kali tidak mau itu dia dilaknat sampai hari kiamat. Tapi kita umat Muhammad ini berbuat dosa, bahkan ada syirik dan lain-lain. Tetapi karena wasilah kita sebagai umat Muhammad, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang penting kita mampu menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk setiap saat kita mohon ampun, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lautan kasih sayang Allah itu dia tiada bertepis. Lautan kasih sayang Allah itu dia tidak bisa dihitung luasnya. Nah, ini kita bersyukur kepada Muhammad. Bahkan sebelum terjadi Isra wal Mi'raj ini ada satu riwayat kenapa terjadi Isra ini, ada sebabnya. Ada dialog antara bumi dan langit. Ya. Jadi pada waktu itu sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan dulu alam. Lalu masing-masing makhluk yang namanya langit dan bumi ini mereka semacam membanggakan kelebihannya. Langit dia bilang, bumi, saya ini lebih tinggi dari kau karena saya ini di atas. Kemudian di atas saya ini ada matahari, ada bulan, kemudian ada awan yang setiap saat engkau akan menaik ke atas dan engkau lihat saya. Ya. Kemudian bumi bilang bahwa saya akan juga nanti di atas saya ini akan tumbuh pepohonan, kemudian akan ada gunung-gunung, akan ada lautan, kemudian ada makhluk-makhluk. Ya. Seluruh makhluk itu ada di bumi. Makhluk dia bilang, maksudku makhluk. Saya juga di langit ini ada makhluk. Di langit itu tempatnya para malaikat. Di langit itu tempatnya para bidadari. Maksudnya punya makhluk manusia nanti ciptakan perempuan itu cantik apa? Kecil. Tapi di langit itu ada makhluk yang namanya bidadari. Kau bilang kau makhluk itu taat beribadah. Satu ketika di langit itu ini tempatnya para malaikat yang beribadah tanpa waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bumi dia bilang begini, langit, saya tahu bahwa satu saat nanti akan terlahir Nabi terakhir yang akan dimuliakan oleh seluruh alam, akan dimuliakan oleh makhluk, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi ini akan bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu
Rasul, menjadi mutiara kekasih semua makhluk, menjadi pemimpin sejati, menjadi makhluk termulia, yakni lahirnya sosok Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat itu langit berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada, langsung langit angkat tangan. Oh, kalau ini tuh beta senglang musik. Lalu langit angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rob, aku mohon kepadamu dengan kebesaran, aku mohon untuk Engkau hadirkan manusia tercinta, manusia termulia yang dijunjung oleh seluruh alam bisa menginjak aku di langit. Nah, maka terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi bayangkan. Jadi kita belum beribadah lagi. Kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah bersyukur, karena kita lihat macam saya kadang kalau saya untuk baca ada ya Ustaznya di dalam 12 bulan ini ada 3 bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebagaimana dalam hadis itu, Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ternyata 3 bulan ini dikhususkan, sudah dibagi. Kadang-kadang saya berpikir, subhanallah, umat Muhammad ini luar biasa. Bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya bulan ini kita bersyukur Allah bisa panjangkan umur sampai pada bulan ini. Karena setiap amal ibadah yang dilaksanakan bulan ini dia memiliki keutamaan tersendiri. Ya, kemudian dalam bulan ini ada satu peristiwa yang sangat penting, sangat bersejarah, dan bulan ini peristiwa yang kemudian meletakkan dasar menjadi rukun Islam itu. Setelah tauhid, setelah syahadat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj untuk kemudian menerima hukum kepada umat Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, kemudian masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk pada Rajab wa Sya'ban, Ramadan. Masuk pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Muhammad. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Rasulullah SAW ya dalam hadisnya itu, kalau kita masuk bulan Rajab itu kita supaya berdoa, Allahumma barik lana fi ma Rajab wa Sya'ban wa balighna fi ma Ramadan. Ya Allah, berkatilah saya pada bulan Ramadan dan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah saya kepada bulan Ramadan karena keutamaan itu. Dan bulan khusus Ramadan itu Allah ciptakan khusus kepada umat Muhammad, karena dalam bulan ini Allah tempatkan sebagai bulan madrasah, di mana setiap amal ibadah yang dilakukan oleh umat Muhammad, ingat, oleh umat Muhammad yang beriman itu dilipat gandakan. Dan tidak pernah, kalau baca tarik sejarah, tidak pernah ada bulan ini, tidak pernah ada pada sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada Nabi Isa tidak ada khususan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetapkan satu bulan kepada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya tidak ada. Tapi begitu hebatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka umatnya saja diberikan spesialisasi. Allah khususkan satu bulan itu khusus untuk Muhammad, yang mungkin saja pahalanya kurang-kurang, bulan itu dia laksanakan pahala dilipat gandakan, luar biasa. Dan kenapa bulan itu untuk bulan Muhammad? Secara
rasional, karena memang Allah memberitakan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan satu wasiat yang sangat luar biasa yang menjadi jembatan emas untuk menghubungkan hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Itu jembatan emas. Itu jembatan emas. Tidak ada hambatan di situ. Pertanyaannya, lalu apakah Mi'raj itu hanya oleh Rasulullah? Enggak. Rasulullah itu dia melaksanakan Mi'raj satu kali saja. Tetapi Mi'raj yang satu kali oleh Rasulullah itu menjadi asbab untuk setiap saat, setiap hari umat yang melaksanakan Mi'raj dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat lima waktu. Jadi kalau kita bermi'raj itu sesungguhnya kita semua melaksanakan kita sholat itu sesungguhnya kita melaksanakan mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sifat Mar-Rahman dan Mar-Rahim ini luar biasa dikhususkan kepada Allah kepada umat Muhammad ini lewat wasilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah sholat 50 waktu ini kalau tanpa rahman dan rahimnya Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mampu melaksanakan itu. Seperti para malaikat yang Allah perintahkan, setiap malaikat ada yang bersujud dari sejak lahir sampai kiamat, ada yang ruku dari lahir sampai kiamat, ada yang zikir dari lahir sampai kiamat. Kalau misalnya kita ikuti itu tidak bisa. Tapi lewat wasilah Rasulullah Muhammad SAW, maka Mar-Rahman dan Mar-Rahimnya Allah itu kita dapatkan, yaitu ada penawaran di sana. Ya, 50 waktu turun, umat itu tidak mampu laksanakan itu. Tawar lagi 40, nah bisa tawar lagi turun 30, bisa tawar lagi turun bisa sampai turun hanya 5. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, Islam ini sudah selesai, sudah final. Sejauh mana kita menghayati, mengamalkan saja. Kalau mau hidup sukses di dunia dan akhirat, tinggal saja laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu hikmahnya itu. Rasulullah bermi'raj itu karena memang doanya langit, makhluk yang namanya langit itu berdoa kepada Allah dengan kebesarannya. Kalau bisa Rasulullah itu, karena dia langit saja merindukan. Nah kemudian dalam satu ayat juga Isra Mi'raj ini adalah hiburan. Allah menghibur Rasulullah karena memang itu tahun duka. Istrinya yang tercinta Siti Khadijatul Kubra yang mengendalikan seluruh perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, hartanya habis, kecantikannya luntur. Ya, wanita yang paling cantik waktu itu Khadijah, sekalipun dia seorang janda, dia kaya lagi, tetapi kecantikannya, kemudian hartanya itu habis untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi itu Rasulullah, dia berjuang toh, dia sampai terakhir dia miskin karena perjuangan. Dan bahkan waktu meninggal saja dia panggil Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau masih membutuhkan aku ikhlaskan jasadku, engkau gali, kau ambil tulang belulangku, engkau jadikan jembatan untuk engkau lalui untuk melaksanakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, seperti begitu untuk Khadijah sekarang kesini mengorbankan hartanya, kecantikannya dia korbankan karena memang ya Rasulullah tidak punya apa-apa. Ya tapi buat Rasulullah yang melaksanakan. Tapi kalau ya suami-suami seperti kami ini yang tidak laksanakan syariat, betul nggak usah. Ya benar nih. Ya, jangan berdalilkan itu lalu memaksakan, tidak boleh. Tapi kalau suami-suami yang kayak ketong begini, ya harus juga hati-hati. Ya, begitu ya. Oke. Kemudian peristiwa ini juga memberikan satu gambaran keimanan kepada umatnya. Jadi Islam itu sudah selesai. Ya, Islam itu sudah sempurna sebenarnya. Pada Haji Wada itu ada pernyataan Rasulullah. Tetapi setelah itu Rasulullah Mi'raj itu menggoyangkan keimanan umat Islam. Bahkan pada waktu itu orang yang tidak percaya dan sebagian orang yang sudah beriman itu dia keluar.
Kemudian yang lebih terkuat yang pertama adalah Abu Bakar, yang dia bilang bahwa itu benar. Nah, kemudian gelar As-Siddiq itu, Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi kita harus memberikan pelajaran bahwa keislaman kita ini pasti diuji dari mulai lahir sampai kita mati. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini Anda bangga jangan jadi Islam, Anda jangan bangga menjadi orang yang beriman. Karena satu ketika Anda tidak beriman, satu ketika Anda bisa jadi Kristen, satu ketika Anda bisa jadi Yahudi, satu ketika Anda bisa jadi Majusi. Oleh karena itu banyak kita berdoa, banyak kita berzikir kepada Allah supaya Allah selalu menetapkan iman kita supaya jangan goyah. Karena itu tidak menjadi jaminan. Hari ini kita hafal Quran belum menjadi jaminan keimanan kita sampai kita mati. Saya baca alasannya kenapa? Karena kebanyakan kita meremehkan hal-hal yang kecil dan kemudian membuat kita dosanya bertumbuh. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa. Itu kita harus selalu berdoa itu supaya kita terhindar dari. Karena begini, mohon maaf Bapak Ibu, terkadang kita berpikir bahwa itu hal kecil saja, tapi itu yang kemudian menumpuk. Akhirnya keimanan kita itu satu saat dibalikan, dia balik 100 derajat. Itu saya kalau jujur kalau kadang-kadang saya duduk kadang air mata jatuh karena sebenarnya Allah ketemu jangan sampai besok lusa ada godaan yang ketemu keluar dari iman dan Islam. Subhanallah. Jangan sampai suatu saat sebelum Dajjal datang, sebelum Dajjal dia berjalan dengan apa yang seperti kita baca itu, mata sebelah yang secara fisik kita tahu bahwa oh ini Dajjal ini. Enggak. Tapi jangan sebelum Dajjal itu dia lahir secara fisik, itu ajarannya itu sudah ada. Lalu kemudian kita tidak mampu untuk menahan ini iman ini, atau iman dan Islam, akhirnya kita keluar. Itu yang berbahaya. Apalagi Dajjal datang. Dan saya baca, ini Ustaz lebih paham, dan banyak pengikut Dajjal itu adalah kaum perempuan, karena dia tidak mampu bertahan. Makanya ya kita juga harus ikhtiar. Ustaz ya, katanya sudah akhir zaman. Zaman ini makanya salah satu Islam ini sudah selesai. Ya, salah satu syarat untuk kita dijauhkan dari Dajjal itu ya setiap hari Jumat kita baca itu Al-Kahfi. Usaha paling kurang itu Al-Kahfi itu ayat pertama sampai ayat 10. Itu insya Allah akan jauhkan kita dari sifat-sifat Dajjal. Lalu kemudian di dalam tubuh juga orang Allah tolong kita. Ya, dan doa juga biasanya Rasulullah ajarkan kita untuk mohon doa itu di sujud terakhir ke salah satunya itu untuk kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Jadi ini Bapak Ibu, saya ibu-ibu terutama Majelis Taklim, dari tempat ini saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama menyampaikan banyak terima kasih sekali buat ibu-ibu. Jadi saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama mengharapkan kepada ibu-ibu sekarang ini punya semangat syiar itu jauh lebih besar daripada bapak-bapak. Ini dunia ini sudah terbalik ini. Bapak-bapak ini dulu nasbutsa dalam rumah, ibu-ibu ini sekarang kemana-mana untuk melaksanakan syiar. Ya, mudah-mudahan semangat syiar ini ya kita doakan ya supaya mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam, Allah angkat derajat ibu-ibu mudah-mudahan, dan satu saat nanti ibu-ibu ini lebih cantik daripada bidadari di surga. Insyaallah berdoa saja mudah-mudahan nanti. Oke, sampai situ ya. Dan akhirnya saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama menutup ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin secara resmi kegiatan lomba yang dilakukan oleh Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecil
kerjasama dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam FKBI Maluku Tenggara, TPQ dan Majelis Taklim se-Kecamatan Kekecil secara resmi saya tutup. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.